Ya alhamdulillah jamaah, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Jalan Dakwah BTV. Oke. Pak Ustadz punya satu tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan Ibu Karmila tentang tawadu dan takabur. Apakah yang dilakukan Bu Karmila ini sebenarnya niat tawadu tapi ternyata jatuhnya malah takabur gitu. Baik, bismillah. Biar semangat Bu. Lanjut Bu. Bu. Berkah. Dan ini casingnya doang tawadu ya. Tapi ujung-ujungnya pengen orang lain tahu. Wah, saya merendahkan hati saya seolah serendah-rendahnya, tapi kan udah kelihatan mobilnya semua merek ada gitu ya. Ibu juga di rumahnya perabotannya ada segala macam. Makanya kata ibu dia merasa kayak merendah untuk meninggi tadi iya. Ustaz. Ya sekali lagi bahwa semua kembali ke hati kita masing-masing sih. Karena orang yang sombong itu tidak selamanya dia tampakkan dengan kesombongan. Bisa jadi kerendahan hati itu dia tampakkan justru ingin menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Makanya jangan heran Bu, banyak anak-anak yang orang tuanya kaya, orang tuanya pengusaha, tapi hidupnya sederhana. Sederhana itu apa harus dengan baju yang compang-camping? Bukan. Sederhana itu apa harus rumahnya reot? Enggak. Sederhana itu apa? Sederhana itu tadi ketika dia punya harta, hartanya bermanfaat. Dalilnya mana Ustadz? Hadis baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Teman saya hebat, gaji sebulan 3,5 juta. Tapi Masya Allah dia cuma ngambil 500. Saya tanya 3 juta buat apa Bang? Buat umroh. Ya Allah, setiap punya rezeki dia buat ibadah, buat umroh. Saya kasih uang 1 juta, dia simpen 100, selebihnya buat umroh. Saya ke rumahnya nih orang ahli ibadah, dikenalin lah sama istrinya. Saya tanya, Mbak namanya siapa istrinya teman saya ini? Nama siapa Mbak? Nama saya Umroh Maisaroh Pak Ustaz. Buat umroh, buat bini. Buat bininya. Namanya Umroh Maisaroh. Pantes. Saya pikir buat ibadah, nggak tahu buat bininya. Iya. Bermanfaat Bu buat orang lain ya. Oke, apa itu berkah? Berkah itu ketika ibu seneng, senengnya nggak sendiri. Ibu bawaannya mau nyenengin banyak orang, itu berkah. Ibu bahagia, bahagianya nggak sendiri. Ibu pengen ngebahagiain keluarga, ngebahagiain orang lain. Itulah berkah. Makanya tadi kalau bisa nggak usah mikirin bagaimana kita nunjukin harta udah. Kalau bisa berapapun harta yang Allah titip itu jadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu Bang. Gimana Ibu Karmila? Apa ini? Ya rubah sikap sedikit Ibu ya. Ya tapi memang kadang-kadang ada itulah ya Pak Ustadz ya. Yang namanya ria itu bagaikan semut hitam di dalam lubang yang gelap. Kadang kita sendiri aja Pak Ustadz suka gak sadar nih. Iya. Ini kita sebenarnya ria atau enggak nih Pak Ustadz? Ya kan ketika kita keluar hari pakai mobil apa ya? Misalkan nih yang ibu punya mobil kan banyak nih Bu ya. Pakai Mercy Itu berharap apa gitu Pak? Pakai Mercy itu berharap kalau ada orang lihat kemarin pakai mobil ini. Tapi padahal kita cuma pengen pakai mobil yang lain doang gitu Pak Ustadz. Betul. Tapi ternyata dalam hati kecil kita yang kita nggak tahu, kita nggak sadar ada niatan pengen dibilang, wah mobilnya banyak gonta ganti. Betul. Itu kita nggak pernah sadar ya Pak Ustadz. Betul nggak Pak Ustadz? Ya sekarang begini, mobil sebanyak-banyaknya kita punya mobil yang dipakai berapa sih Bu? Satu. Ibu pakai sendal, yang dipakai kan cuma sepasang. Biar kata di rumah ada 100 pasang juga yang dipakai sepasang. Emang mau dibrerotin tuh 50 pasang? Serot. Kalau mau pakai ya Pak Ustadz. Gila iya. Baju juga begitu Bu. Iya. Baju nih satu, walaupun di rumah bererot satu, sepatu ya satu. Saya sering bilang semurah-murahnya kopiah taruhnya di atas. Semahal-mahalnya sepatu adanya di. Ibu pikirin apa maksudnya? Puyang-puyang dah tuh. Ya iya betul. Oke baik jelas Bu Karmila ya.
Dan semua jamaah yang sudah bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza, mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang bisa kita jadikan bekal untuk kita aplikasikan atau terapkan dalam keseharian kita dalam hidup Amin. Berkeluarga, bermasyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Oke, Pak Ustadz, yuk agar hari ini pengajian kita Allah ridhoi dan jadi manfaat untuk kita semua. Ada baiknya kita berdoa untuk hari ini, Pak Ustadz. Baik, kita tutup kajian kita di episode kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah atau Ummul Furqan. Mudah-mudahan untuk kita ilmunya bermanfaat dunia akhirat, bermanfaat untuk semua pemirsa BTV yang menyaksikan program Jalan Dakwah ini. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita aminkan doa. Allahumma bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ghfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Zaki Mirza yang telah menyampaikan tausiah hari ini yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk seluruh jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang ada di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih nih sudah hadir semuanya, dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.